Aksai mana Aksai? Teks deskripsi. PowerPoint Ibu terlihat? Coba lihat bukamu Aksai, Bunda lama nggak lihat kamu. Terlihat, Bu. Oke. Aksai, Bunda lama nggak lihat Kita kamu. belajar tentang masih tentang teks deskripsi. Kemarin kita udah belajar tentang pengertiannya. Kalau teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan sesuatu, objek secara jelas dan terperinci. Tujuannya supaya orang yang membaca teks deskripsi itu seolah-olah dapat melihat atau merasakan apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian strukturnya kemarin ada 3. Yang pertama identifikasi atau pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir penutup atau kesan. Sekarang Ibu kasih contoh teks deskripsi tentang hewan. Kali ini hewan badak bercula 1. Ada yang mau bantu Ibu untuk bacakan? Ada, Bu. Apa? Nabila mau bacakan? Ya, silahkan Nabila bacakan ya. Nah, nanti kalau pakai sekali pegang. Contoh berisi tentang hewan. Badak bercula 1. Badak bercula itu adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Ikan badak ini adalah cintanya yang binatang berkaki 4. Ini juga hewan dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Binatang ini bermancung panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Tepat di atas moncongnya adalah tulang atau bius tajam. Sementara itu, kuping lebarnya berada di bagian belakang kepala dan nyaris berada di bagian punuknya. Badannya besar dan berotot. Bahkan diketahui bahwa badak bercula 1 adalah hewan terbesar di Pulau Jawa. Bayangkan saja beratnya 1,5 ton. Kujur tubuhnya dilapisi oleh kulit yang bentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Warna kulitnya juga hampir menyerupai abu pucat, seperti pada batuan gunung yang padat besar ini disokong oleh keempat kakinya yang kokoh pula. Masing kakinya berkuku tinggi, kukunya tebal dilapisi oleh kulit yang tebal pula untuk melindung kaki. Alangkah luar biasanya binatang langka primadona Indonesia ini sudah sepatutnya kita semua harus melestarikan hewan ini. Cara setidaknya benar-benar mengenali. Ya, terima kasih Nabila sudah mau membantu membacakan. Jadi ini adalah contoh teks deskripsi tentang hewan, yaitu badak bercula 1. Tadi Ibu sudah sampaikan struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup. Paragraf 1 itu yang mana sih? Nih, ini paragraf 1 namanya. Paragraf itu biasanya sedikit menjorok ke dalam. Itu disebut paragraf. Berarti ini paragraf 1, ini paragraf 2, yang ini paragraf 3, dan ini paragraf keempat. Struktur yang pertama tadi kan deskripsi umum. Deskripsi umum itu isinya dia menjelaskan tentang apa topik apa yang kita ambil. Kalau di sini kan topiknya dia ambil hewan, yaitu badak. Dia menjelaskan bahwa badak bercula 1 itu adalah salah satu hewan yang hanya ditemukan di Indonesia. Terus keunikannya dia memiliki cula yang tunggal atau hanya ada 1. Kemudian binatang berkaki 4 ini juga merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan hampir punah. Itu disebut dengan deskripsi umum karena dia hanya menjelaskan penjelasan tentang badak secara umum. Kemudian paragraf kedua dan ketiga ini termasuk deskripsi bagian. Kalau yang paragraf 2 Ibu tanya
dia menjelaskan tentang bagian apanya, bagian tubuh badak, bagian apa ini yang dijelaskan di paragraf kedua. Saya nggak suka, Bu. Maunya begini. Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Itu di bagian apanya yang dijelaskan ini? Apakah bagian kepalanya, bagian badannya, atau yang mana? Sebenarnya ngajar di SMP 11 negeri. Jadi di sana belajarnya lewat kelas. Yang tahu? Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Bagian apa ini yang dijelaskan? Dan zoom. Nanti di sekolah lain. Ya, benar. Di bagian kepalanya. Oke, udah benar. Di bagian kepalanya badak ini, dia menjelaskan ada moncongnya yang panjang, lalu lubang hidungnya yang besar, terus moncongnya, tepat di atas moncongnya ada cula atau tanduk yang meliuk tajam. Ini dia culanya. Nah, kemudian yang paragraf 3, sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Itu bagian apa yang dijelaskan? Cuaca tidak baik, terus di mana-mana orang banyak bagian yang apa? Tubuh. Bagian tubuhnya, benar. Dia menjelaskan tentang bagian tubuh si badak. Nah, itu yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Dia menjelaskan tentang bagian tubuhnya badak tersebut. Artinya, deskripsi bagiannya terdapat di paragraf kedua dan ketiga. Untuk yang terakhir disebut penutup, ada di paragraf keempat. Alangkah luar biasanya binatang langka primadona Indonesia ini. Sudah sepatutnya kita semua turut melestarikan hewan ini dengan cara setidaknya benar-benar mengenalnya. Kenapa kita harus melestarikan hewan ini? Karena badak ini termasuk hewan yang apa? Semoga kita semua sehat, kalian sehat. Hewan yang Melindungi negara. Ya, yang dilindungi negara dan langka juga hampir punah. Udah paham untuk contoh yang pertama ini? Hari ini atau besok. Ya, udah paham. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini kita contoh teks deskripsi tentang alam. Siapa yang mau bantu baca? Yang laki-laki. Tadi sudah perempuannya dibantu sama Nabila. Siapa yang mau bantu baca? Muhammad Dafa? Kamu bacakan? Kan Muhammad Dafa baca ya. Aliran air dari bukit atau area lain yang tinggi. Aliran airnya cukup besar hingga buih-buih airnya tetap mengalir meskipun jauh dari tempat yang tinggi. Air terjun memesona karena suaranya yang nyaring, namun merdu dan memberikan cipratan air yang menyegarkan di sekitarnya. Air yang berjatuhan tampak putih. Hal tersebut karena aliran air kencang memaksa udara masuk dan mengubahnya menjadi buih-buih kecil dalam angka yang sangat banyak. Sehingga air memantulkan terlalu banyak cahaya dan buih. Dihasilkan sangatlah kecil dalam berukuran mikro. Sementara itu buih yang sangat kecil memancar terbang ke udara, memberikan kegelapan yang tak kasat mata, hanya dapat dirasakan saja jika kita berada di dekat air terjun dalam keadaan tertentu. Buih-buih air yang berterbangan membentuk pelangi yang tersebut dapat terlihat lewatan tuh satu baris. Tersebut dapat terlihat sebagai kabut. Malah fenomena tersebut akan membentuk pelangi yang berwarna-warni di sekitar air terjun. Air terjun merupakan fenomena alam yang memberikan ketertarikan luar biasa pada manusia. Beberapa negara yang kurang beruntung dan tidak memilikinya kala sengaja membuat air terjun untuk kepentingan pariwisata. Oleh karena itu, air terjun adalah fenomena alam yang patut disyukuri keindahannya oleh kita semua.
Oke, terima kasih Muhammad Dafa sudah membantu baca. Kita perhatikan untuk paragraf pertama itu termasuk deskripsi umum. Dia menjelaskan tentang air terjun. Air terjun itu adalah jatuhan aliran air dari bukit atau area lain yang tinggi. Aliran airnya cukup besar hingga buih-buih airnya tetap mengalir meskipun jauh dari tempat yang tinggi. Untuk paragraf kedua, deskripsi bagian, dia menjelaskan bagian apanya? Yang dijelaskan dari air terjun tersebut? Ada yang tahu? Air yang berjatuhan tampak putih. Hal tersebut karena aliran air kencang memaksa udara masuk dan mengubahnya menjadi buih-buih kecil. Berarti yang dia jelaskan di sini deskripsi bagian airnya yang berjatuhan. Untuk paragraf yang ketiga, sementara itu buih yang sangat kecil memancar terbang ke udara. Berarti apa yang dijelaskan di bagian yang paragraf ketiga ini? Jelaskan tentang buih-buih yang berjatuhan di sekitar air terjun tersebut. Buih-buihnya bisa terlihat seperti apa biasanya? Tadi sesuai dengan dibaca. Kenapa Mahfud mengangkat tangannya? Abdurrahman Al-Mahfud. Nampak berwarna-warni seperti pelangi. Ya, nampak warna-warni seperti pelangi atau biasanya juga terlihat seperti kabut. Begitu ya. Untuk yang paragraf keempat, bagian penutupnya. Air terjun ini merupakan fenomena alam yang memberikan ketertarikan luar biasa. Biasanya juga dijadikan sebagai kepentingan pariwisata. Oleh karena itu, air terjun ini adalah fenomena alam yang patut disyukuri untuk keindahannya. Sudah paham untuk contoh yang kedua? Paham. Oke, kalau paham sekarang kita latihan mendeskripsikan objek. Ada yang mau mendeskripsikan hewan yang pertama ini? Siapa yang mau mendeskripsikan? Gak apa-apa, jangan takut salah. Kita sama-sama belajar di sini. Ayo, siapa yang mau mendeskripsikan hewan ini? Berkepala tinggi, Bu. Siapa yang ngomong ini? Sebentar. Boleh angkat tangan? Siapa? Lehernya panjang. Sebutkan dulu, ini namanya apa hewannya? Hewan jerapah. Ya, hewan ini adalah hewan jerapah. Ciri-cirinya yang pertama apa? Lehernya panjang. Ya, benar. Lehernya panjang. Terus apa lagi? Berwarna coklat. Apanya yang berwarna coklat? Kulitnya Ya, kulitnya berwarna coklat. Terus hewan berkaki berapa? berkaki 4. Berkaki 4. Kemudian apalagi tadi ada yang bilang herbivora. Herbivora itu apa? Lehernya panjang. Makan tumbuhan. Hewan Makan rumput rumput. atau tidak wortel. Tumbuhan. Kemudian lehernya yang panjang. Nah, terus dia biasanya tinggal hidupnya di mana? Di darat. Afrika di darat saya. Atau di hutan. Oke, udah bisa ya mendeskripsikannya. Selanjutnya, siapa yang mau mendeskripsikan ini? Tumbuhan lidah buaya. Boleh satu orang. Siapa? Satu orang. Berlendir. Siapa? Berduri. Angkat tangan dulu siapa namanya yang mau mendeskripsikan ini. Dewi Sinta mau? Ayo dicoba dulu Dewi Sinta. Tumbuhan apa ini Dewi Sinta? Hewan jerapah. Tumbuhan. Kita sudah beralih ke yang tumbuhan. Tumbuhan apa ini? Lidah buaya. Lidah buaya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya Warnanya apa itu? memiliki
memiliki bentuk yang panjang, berduri, dan berwarna hijau. Tuh. Kemudian apa lagi? Lagi ya. Bagian dalamnya bagaimana? Berlendir. Ya, bagian dalamnya berlendir. Kemudian bentuknya seperti Dan apa? banyak manfaatnya. Bentuknya seperti apa? Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Lancip. Lancip. Seperti lidah buaya. Ya, benar. Lancip. Seperti lidah buaya. Manfaatnya bisa buat apa ini? Ada yang tahu? Jadi ibu Bisa untuk kesehatan rambut. Bisa juga dijadikan Udah dijawab. udah dijawab. Siapa yang jawab? Oke, tepuk tangan untuk temannya tadi yang udah berani mencoba, Dewi Sinta. Lanjut lagi. Ada, tenang. Lanjut yang alam, pantai. Siapa yang mau mendeskripsikan? Fatan mau deskripsikan pantai? Enggak. Ada pohon kelapa. Siapa itu yang lagi ngomong? Lutfi. Matopi. Ya, boleh Lutfi. Coba dideskripsikan. Ini adalah pantai. Ada apa aja di pantai itu, Lutfi? Ada pohon kelapa. Terus? Habis itu air laut. Air laut. Ombaknya bagaimana? Tinggi atau tidak? Tinggi. Ombaknya tinggi. Warna pasirnya? Pasirnya berwarna apa itu? Pasirnya berwarna putih kecoklatan. Kemudian apa lagi yang bagaimana suasananya? Kalau misalnya musim liburan, suasananya bagaimana? Biasanya kalau di saat musim liburan, pantai itu suasananya akan sangat ramai. Dikunjungi oleh para pengunjung yang sedang berlibur. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad Lutfi. Sudah berani mencoba untuk mendeskripsikan objek, yaitu pantai. Satu lagi ada. Siapa yang mau mendeskripsikan ini? Alvito mau? Ya. Bisa dong. Dicoba dulu. Oke, Bu. Tumbuhan apa ini? Kaktus. Tumbuhan kaktus. Bagaimana ciri-cirinya? Berduri. Kan yang berduri. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Lagi. Warna bunganya warna putih. Bunganya berwarna putih. Ada bunganya itu. Ya biasanya tumbuh di mana? Tumbuh di itu di Mesir, di tanah. Mesir. Ya, di tempat yang terik ya. Biasanya ada di gurun. Kenapa dia bisa hidup di daerah seperti itu? Karena dia menyimpan air. Iya, benar, pintar. Dia menyimpan air. Jadi dia bisa bertahan di kondisi cuaca yang sangat ekstrim seperti di gurun. Jadi tanaman kaktus ini tidak perlu sering-sering disiram oleh air. Oke, sudah pintar. Terima kasih Alvito. Tepuk tangan untuk Alvito. Sudah berani mencoba mendeskripsikan objek. Bisa kan? Semuanya pasti. Oke, karena sudah latihan mendeskripsikan objek, sampai sini sudah paham? Paham ya? Kalau Ibu suruh nanti, suatu hari Ibu suruh mendeskripsikan objek, bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, kalau sudah, ini materi kita. Akhiri, silahkan nyalakan kameranya dulu. Berikan senyuman terbaiknya, Ibu screenshot. Oke, siap? 1, 2, 3.
Oke, sebentar ya. Sini kita berdoa dulu. Oke. Ini hari Selasa. Sudah tahu semua ya kelasnya ya? Sudah masuk di grupnya masing-masing? Udah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kali yang ikut hari ini ada 30 orang. Terima kasih ya sudah ikut pelajaran sampai jam terakhir, jam ketiga. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang mau memimpin doa? Oh iya, Saya tidak Bang. mau. Ya, tidak mau. Aditya aja, Bu. Aditya ya, Bu. Aditya, Bu. Nah, Aditya. Aditya, Bu, yang memimpin, Bu. Iya, Bu. Iya, tuh, betul, Bu. Memimpin. Mana Aditya? Aditya mau memimpin doa? Yang lain aja, Bu. Yang lain aja. Apa dong? Muhammad Dafa. Ya, itu, Bu. Iya, Bu. Boleh? Nabil ya, Bu. Nabil, Bu. Nabil, Bu. Nabil. Jangan. Dapol gua dapol. Bisa sama-sama. Wah, siapa tadi Muhammad ngomong Dafa, boleh. Silahkan. Memimpin doa ya. Yang lainnya boleh dimatikan dulu audionya supaya nggak ribut sambil membaca sendiri ya. Oke, Muhammad Dafa. Sebelum kita pulang, marilah kita sebelum pulang kan di rumah. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Dafa. Silakan. Dapat. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Inna watawasau bil haqqi watawasau sob.